Tepat tadi malam adalah hari ke-23 atau boleh saya bilang di sini adalah 3 minggu ya. Channel ini setelah saya buat telah mencapai angka 1000 subscriber. Dan di video ini saya akan share ke kalian bagaimana cara saya dalam waktu 3 minggu tersebut bisa mencapai angka 1000 subscriber yang saya informasikan tadi. Ada beberapa tips yang mungkin akan saya bagikan ke semua, dan semoga kalian setelah mengikuti apa yang saya share hari ini, kalian pun bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Boleh saya katakan, formula yang saya lakukan di channel kedua ini dari channel YouTube pertama saya ternyata hasilnya jauh lebih cepat dari apa yang saya rencanakan. Karena sebelumnya saya merencanakan channel kedua saya ini akan mencapai 1000 subscriber dalam waktu 2 bulan. Ternyata hasilnya menurut saya sungguh bagus karena bisa mencapai 1000 subscriber dalam waktu 3 minggu aja. Dan untuk jam tayangnya per hari ini sudah mencapai angka 1800. Terima kasih kopinya ya. Dan buat kalian semua yang masih nggak percaya apa yang saya omongin, padahal di sini adalah bukti nyata di mana saya mendapatkan 105.000 lebih subscriber di channel YouTube saya yang pertama. Dan cara yang saya lakukan di channel YouTube yang pertama ini, saya lakukan juga di channel yang kedua untuk hasil nyata tentunya. Dan apa yang saya share ini sudah tentu terbukti dengan saya mendapatkan silver play button ini. Dan buat kalian yang masih nggak percaya dan masih nanya apakah subscribernya beli dan lain sebagainya, itu urusan kalian. Di sini saya ada di sini hanya berusaha membantu kalian supaya kalian pun cepat dimonetisasi dan mendapatkan cuan dari YouTube kalian. Dengan bukti nyata yang saya bawa, saya tunjukin ke teman-teman. Jika kalian masih nggak percaya dan masih bertanya-tanya, ah ini mah bohong, ini manipu dan lain sebagainya, itu urusan kalian. Saya nggak mau nanggepin juga. Di sini saya hanya berusaha memberikan edukasi yang positif terbaik buat kalian yang memang lagi berjuang di dunia YouTube ini. Di sini saya tidak akan menjanjikan juga seperti yang seliweran di YouTube, bagaimana tentang hari ini cara cuan mendapatkan 10 juta dari YouTube, cara viral di YouTube Short dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah ada dalam hidup saya. Dan saya pun bukan tidak percaya yang namanya kelas, karena di saya itu dari channel YouTube pertama saya buat itu, saya tidak pernah yang namanya itu masuk kelas. Mentor ada, cuman mentor saya pun tidak membuka kelas. Membuka kelas itu hanya ke belakang ke sini karena banyak permintaan. Sedangkan sekarang baru subscriber baru 60.000, baru 100.000 aja udah bikin kelas. Sementara namanya channel YouTube itu teman-teman ya, selain ada hokinya di sana, memang ada sesuatu yang mereka pelajari dan itu tidak sebentar. Dan apa yang saya bagikan di sini itu bukti nyata teman-teman ya, real yang saya lakukan di channel YouTube saya yang pertama dan yang kedua ini bener-bener sama yang saya lakukan. Dari cara thumbnailnya bagaimana, tagnya seperti apa, cara menulis judulnya bagaimana, cara pembuatan videonya bagaimana, biar menarik penonton baru, kemudian penonton baru juga mau subscribe ke channel kita. Kalau kalian masih nggak percaya apa yang saya sampaikan di sini, ya silahkan, itu urusan kalian. Karena di sini tujuan saya bukan saya pengen mencari banyak subscriber ataupun views, nggak perlu saya sebenarnya teman-teman ya, karena saya masih fokus di channel YouTube saya yang pertama. Jadi sekarang langsung aja kita bahas tips yang pertama. Mendingan kalian sekarang siapin buku tulis kalian. Apa yang saya share hari ini kalian tulis perlahan. Nanti setelah kalian nonton video ini, sambil kalian ngopi, kalian pelajari lagi seperti apa yang kalian dapat dari video saya, langsung kalian action terapkan di channel YouTube kalian. Yang pertama itu, kalau kalian kemarin melihat di mana saya mencapai 300 subscriber, kemudian 700 subscriber, dan hari ini adalah 1000 subscriber. Ketiganya itu akan saling berketerkaitan teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini untuk 1000 subscriber ini, saya seminggu pertama itu menyiapkan video yang bener-bener satu tema atau satu niche. Di sini tujuannya saya untuk meyakinkan YouTube itu melihat channel saya itu adalah tentang konten edukasi YouTube. Kopinya udah mau habis lagi nih guys. Dengan YouTube sudah mengetahui channel kita itu tentang apa, tidak campur aduk seperti es campur seperti yang kalian kemarin nanya. Video saya ini tentang mancing, tentang masak dan lain sebagainya. Saya sarankan stop. Kalian fokus di satu niche saja atau satu topik ya. Setelah YouTube sudah tahu channel saya tentang apa isinya, YouTube akan merekomendasikan atau men-share channel dan video kita itu ke orang-orang yang menyukai topik yang sama. Ke banyak orang teman-teman ya. Dunia ini ngomongnya nggak cuma lingkup daerah kalian aja, enggak. Itu yang pertama. Jadi 1 minggu pertama saya fokus di satu niche dan itu benar-benar saya maksimalkan. Kemudian strategi yang kedua, ini belum ngomongin upload teman-teman ya, baru strategi kerangka. Ini kita ngomongnya belum upload video teman-teman ya, baru menerus kerangka ya. Kemudian strategi yang kedua di sini saya adalah merapikan halaman channel saya. Dimana di sini saya melengkapi gambar atau mengisi gambar dalam bannernya. Banner itu apa sih? Jadi banner itu ketika kalian masuk ke channel YouTube saya, kalian akan diperlihatkan tentang
tentang apa channel YouTube saya itu apa. Ada gambar di sana ya. Di situ saya menuliskan itu kreator kreasi dengan logonya, kemudian ada tulisan edukasi YouTube dan lain-lain. Sementara saya melihat subscriber saya yang di kreator kreasi ini, saya cek random kemarin masih banyak yang kosong melompong. Gimana orang itu mau subscribe channel kalian sementara kalian aja belum memberikan sesuatu yang lebih pada bangunan ataupun channel kalian sendiri. Channel YouTube itu kita ibaratkan sebagai rumah teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kalian mendesain rumah kalian itu sebaik mungkin, semaksimal yang kalian bisa. YouTube sudah menyediakan tempat, kalau kalian kosongin itu artinya kalian tidak mau memaksimalkan. Oke, setelah halaman channel sudah saya rapikan, baik itu mewakili dari banner, kemudian watermark, kemudian deskripsinya. Deskripsi channel itu menjelaskan tentang siapa kamu, dan di situ kalian akan mengisi channel YouTube kamu itu tentang apa. Di situ kalian deskripsikan, kalian tulis sedetail mungkin, selengkap mungkin untuk menarik subscriber kalian. Kalau channel YouTube kalian jelas, isi ataupun halaman channel kalian jelas itu, subscriber juga jelas melihat channel kamu itu bergerak atau mengedukasikan tentang apa, maka dia pun tidak menuntut kemungkinan akan subscribe channel kalian juga. Kemudian yang ketiga, setelah strategi pertama yaitu menyiapkan 7 konten pertama dengan satu topik ataupun satu niche yang jelas, kemudian yang kedua adalah merapikan halaman channel YouTube saya dan juga setting channelnya. Yang ketiga, kita mulai upload. Di sini saya melakukan upload itu fokus teman-teman ya, dalam artian 7 hari tidak pernah putus. Bahkan di sini saya menjanjikan ke kalian semua untuk upload selama 100 hari ke depan, tidak ada jeda sama sekali. Tujuan saya bukan untuk saya mencapai banyak angka subscriber seperti yang kalian idam-idamkan selama ini ataupun mencapai jam tayang, bukan. Tapi saya di sini hanya berusaha supaya kalian cepat dimonetisasi. Itu sekali lagi saya ulangin ya, di sini saya tidak mencari subscriber ataupun jam tayang. Artinya yang ketiga ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah saya konsisten untuk mengupload video, dan di sini saya tambahkan lagi durasinya tidak kurang dari 8 menit. Jelas di sini ya, yang ketiga adalah upload video durasi tidak kurang dari 8 menit selama 7 hari tidak pernah putus. Strategi yang keempat, di sini saya memaksimalkan yang namanya thumbnail, judul, deskripsi, dan juga tag. Thumbnail itu apa sih? Thumbnail selalu saya ulang di video-video sebelumnya, bahkan sudah ada saya ulang mungkin lebih dari 1 kali. Kalian bisa cek di sini. Jadi thumbnail itu adalah cover video kalian yang akan pertama kali dilihat oleh penonton kalian ataupun penonton baru kalian. Jadi kalian jangan berharap meskipun isi video kalian itu bagus, editornya keren, kalau thumbnail kalian berantakan, itu orang tidak mungkin akan melihat ataupun orang akan sampai pada video kalian, karena orang itu yang pertama dia lihat adalah thumbnail. Dengan thumbnail mereka baru akan memutuskan untuk nonton isi video kalian atau enggak. Setelah thumbnail kalian berhasil, maka orang akan masuk ke video kalian, dan di sini tugas kalian adalah untuk memberikan durasi tonton atau retensi tonton yang tinggi. Dari mana retensi tonton tinggi ini didapatkan? Dari isi video kalian yang menarik, baik pembukaannya, isinya, dan juga penutup. Storytellingnya juga bagus sehingga orang itu betah nontonin video kalian. Thumbnail ini kalau dalam YouTube Analytics, kalau kalian sudah belajar tentang data analitik YouTube kalian, ini sebutannya itu klik tayang teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau memahami, nggak mau belajar tentang YouTube Analytics kalian, ibaratnya kalian itu berjalan tapi nggak tahu arah. Ini menurut saya kurang pas teman-teman ya. Jadi mau nggak mau, kalau kalian sudah memutuskan menjadi seorang konten kreator, kalian harus mau nggak mau kalian telen itu yang namanya belajar YouTube Analytics. Setelah kalian sudah memahami itu, di sini tugas terberatnya lagi dilanjutkan dengan yang namanya judul dan juga kalimat yang ada di thumbnail. Kalian harus pelajari itu. Saya juga udah bahas di video-video sebelumnya. Kalian cek lagi dan dibiasakan kalau nonton video itu jangan setengah-setengah, kalian ambil poin-poinnya. Di sini saya membuat video itu nggak ngasal teman-teman ya. Artinya saya runtut juga. Saya pikirkan juga gimana caranya biar nyampe ke kalian. Jadi kalau saya sudah buat video capek-capek, kemudian kalian nontonnya cuman skip, kemudian kalian nanya di kolom komentar, nggak akan saya gubris. Saya males. Di sini saya pengen kalian juga belajar, nggak cuman terima matengnya aja. Setelah judul dan juga kalimat di thumbnail udah, di sini yang terakhir itu saya memaksimalkan yang namanya itu tag ataupun deskripsi. Deskripsi di video itu saya selalu isi selengkap mungkin, sedetail mungkin tentang apa yang saya share dalam video itu, dan selalu saya selipkan yang namanya keyword ataupun kata kunci. Kalian bisa cek di setiap video saya, apakah yang saya omongin ini cuman bohong atau emang real nyatanya seperti itu. Tambahan sedikit biar nggak kelupaan, dan di setiap video yang saya share, saya selalu menampilkan yang namanya ikat yang ada di sini, kemudian playlist
playlist atau di akhir video itu selalu nongol. Setelah selesai akhir video, kalian akan ditunjukkan dua, kanan dan kiri, video apa yang mau kalian pilih untuk lihat. Ini tidak meyakinkan ke semua penonton untuk selalu nontonin video itu, enggak. Tetapi ini cara saya untuk memaksimalkan pencapaian jam tayang yang kalian inginkan. Ini saya cuma ngasih contoh aja buat kalian. Tips selanjutnya, ini berkaitan dengan komentar-komentar yang nggak mungkin saya bales di channel YouTube saya. Dimana kalian selalu bertanya, saya susah mendapatkan subscriber, saya susah mendapatkan jam tayang. Pertanyaan ini saya balikan ke diri kalian sendiri. Sejauh ini yang sudah kalian upayakan di channel YouTube kalian itu sudah sejauh apa? Ternyata setelah saya cek channel kalian upload video aja males-malesan. Durasi cuma 1 menit, upload 3 hari, upload lagi seminggu, upload lagi sebulan. Gimana orang mau subscribe? Setelah saya nonton YouTube kalian atau video kalian, isinya juga gak jelas. Saya itu gak ngerti YouTube kalian itu isinya tentang apa, saya gak ngerti. Saya aja gak ngerti gimana dengan YouTube yang namanya sistem. Gimana YouTube itu mau merekomendasikan channel YouTube kalian ke orang banyak? Mustahil teman-teman ya. Jadi benahi, kalian cek video saya dari awal, kalian pelajari, kalau perlu kalian tulis. Kemudian tips terakhir nih teman-teman ya, di isi kepala saya nih, pada saat saya membuat channel YouTube ini, saya nggak pernah kepikiran saya itu pengen mendapatkan subscriber dan juga jam tayang secepat mungkin, enggak. Tetapi saya fokus di karya saya, isi video saya. Saya berusaha bener-bener memaksimalkan isi daripada video saya itu bener-bener bermanfaat nggak buat orang lain. Masalah subscriber, masalah jam tayang itu urusan belakang dan biarkan YouTube yang menilainya. Mereka kalau melihat channel YouTube saya bagus, isinya berkualitas, isinya bermanfaat, ada nilai lebihnya buat penonton, mereka pasti akan merekomendasikan channel YouTube saya. Per hari ini saya nggak mikirin subscriber saya mau berapa, ternyata sudah terpenuhi syarat pertama, yaitu 1000 subscriber. Mungkin buat orang banyak ataupun kalian-kalian di sini yang nonton channel YouTube saya, kalian merasa susah mendapatkan subscriber, kalian susah mendapatkan rekomendasi YouTube, kalian susah mencapai 4000 jam tayang. Balik lagi, tanyakan ke diri kalian, video kalian itu isinya apa, kalian uploadnya sudah konsisten belum, kalian sudah membenahi yang namanya thumbnail, judul, deskripsi, tag ataupun keyword apa belum. Kalau belum ya nggak usah berharap lebih. Setiap masa itu ada zamannya dan setiap zaman itu ada masanya. Mungkin saat ini YouTube masih rame dan masih banyak dicari oleh penonton-penonton baru ataupun penonton lama ya. Tapi apakah kalian yakin dalam 3, 4 tahun bahkan 5 tahun ke depan channel YouTube ini masih rame? Jadi untuk itu di sini saya ada untuk membantu kalian supaya di masa sekarang ini lagi rame-ramenya YouTube, saya pengen kalian cepat dimonetisasi, kalian cepat cuan, kalian cepat menghasilkan uang dari YouTube, kalian bisa berbagi pengalaman kalian di channel YouTube kalian masing-masing. Oke, jadi itu adalah tips atau strategi yang saya lakukan di 3 minggu terakhir ini sehingga akhirnya saya mencapai sesuatu yang sebenarnya tidak saya harapkan. Karena di sini saya ulangin, saya hanya pengen bantu teman-teman yang biar tidak tersesat dengan melihat channel-channel lain yang akhirnya membuat kalian itu blunder dan akhirnya channel kalian itu tidak berkembang atau stuck dan akhirnya kalian menyerah. Selalu saya ulangin juga dari awal video, saya informasikan juga channel YouTube ataupun konten kreator itu tidak ada yang gagal, tetapi yang berhenti konten banyak. Dan saya berharap kalian yang sudah mensubscribe channel saya ini jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, karena kalau kalian memulainya dengan sesuatu yang baik, cara yang benar, alhasil kalian sendiri pun akan menikmatinya. Kesimpulan ya, jangan lupa ngopi biar pikiran kita terbuka, semakin luas lagi apa yang kita rencanakan, kita juga bisa langsung action. Dan juga yang pasti kalian harus selalu invest ke diri kalian sendiri dengan kalian nontonin channel-channel yang bermanfaat. Seperti sekarang ini kalian sedang berinvest ke diri kalian. Yang menurut kalian channelnya nggak berguna, cuma membuat kalian blunder, tinggalin. Kalian fokus, kalian pelajari, pasti kalian akan berhasil. Sifat manusia itu di sini cuma ada dua pada saat mereka belajar. Yang pertama, dia cuma seneng dengerin teori yang dia dengar saat itu juga, tapi tidak ada action. Kemudian yang kedua adalah mereka dengerin menulis langsung action. Saya pengen kalian yang nomor 2. Kemudian yang terakhir, kemarin ada yang nanya, "Bang, saya ini gaptek, saya nggak ngerti YouTube itu apa, saya itu nggak pernah terjun ke dunia YouTube, apakah itu akan berpengaruh dalam saya membuat channel YouTube?" Itu untungnya kalian berada di channel YouTube ini, karena di sini tugas saya adalah membantu kalian membangun channel dari nol, bener-bener nol subscriber dan hanya 1 video. Kalian akan saya ajari gimana membangun channel yang baik, gimana membangun subscriber yang organik, sehingga nantinya kalian pun bisa dimonetisasi. Pertanyaan yang kedua lagi dan konyol banget, kemarin juga udah saya jawab,
pada saat dia komentar itu, Bang, tetapi pada saat saya membangun channel ini, saya tidak ada support dari keluarga, dari teman, ataupun orang-orang terdekat saya. Saya tahu gimana perasaan kalian pada saat kalian sedang fokus-fokusnya di suatu tujuan, tetapi tidak ada yang mensupport kalian. Kalian juga sudah tepat berada di channel ini. Karena di sini, kapanpun kalian komentar, kapanpun kalian bertanya, saya akan selalu support kalian. Dan yang sudah bergabung di grup WA saya, grup yang sudah saya buat, apa pernah ketika kalian chat tidak pernah saya balas? Jadi nggak usah khawatir, pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu nggak usah kalian tanyakan. Jadi tanyakan sesuatu yang menurut kalian itu baik, tepat untuk kalian tanyakan, tentunya untuk membangun diri kalian sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.